Seperti Habibana Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin, Habib Ma'alim yang kita kenal, yang kibar aulia Allah. InsyaAllah hari Ahad ini kita hadiri haulnya ya. Beliau dulu termasuk wali yang sangat mastur. Wong Palembang tidak belum sama beliau. Tidak banyak yang datang ke majelis beliau, tidak dikenal wong. Tapi subhanallah ketika ada seorang wali Allah besar terkenal di Jakarta, Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Attas, sebelum wafat berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh seorang wali yang hakikat wali yang benar-benar wali dari Palembang, Alwi bin Ahmad Bahsin. Baru orang Jakarta tahu, oh di Palembang ada wali besar. Wong Palembang baru tahu juga. Itu dah lama setelah itu Habib Ali mungkin dah sampai 10 tahun dari situ wafat. Ya, biasa aulia Allah kalau mereka mastur lalu terbuka, wong jadi tahu, biasa mereka tak lama. Karena mereka tak suka dikenal wong. Mereka tak demen, bahkan menjadi risih dan terganggu dengan gangguan yang datang dari wong yang macam-macam. Kadang-kadang manusia dengan segala macam halnya. Ini pernah terjadi di Habib Ali bin Ahmad Bahsin bin Ma'alim Nang ini. Karena beliau lagi duduk, yang cerita sama mana wongnya masih hidup. Dia sebagai pelakonnya, namanya Habib Alwi. Carilah deh Palembang nih, ada sibi kok Habib Alwi Palembang. Habib Alwi masih hidup wongnya, masih hidup. Beliau cerita deh sama saya. Jadi waktu itu beliau ini juga afwan ya, kita lihat bagaimana efek buruknya, dahsyatnya rokok itu. Rokok itu buruknya, nanti bisa tahu. Habib Ali Bahsin radhiyallahu an nafa'ana bih. Itu waktu itu beliau lagi duduk di rumahnya di majelis. Duduk, kebetulan Habib Alwi tadi datang hampir beliau. Duduk berdua, cuma ada berapa wong, tak ada rame. Habib Ali di rumah. Ini waliullah dengan karamah beliau. Tiba-tiba beliau dengan izin Allah tahu ada tamu di depan sana di jalan. Kamu tahu Habib Ali Bahsin kan? Ke jalan itu kan lumayan, ada 100 meter. Berliku-liku pula. Tak terjengok kita. Jadi Habib Ali langsung tahu ada wong, yang mana wong ini wong yang sudah kotor dengan dunianya. Nak datang Habib Ali Bahsin minta doa ngejauh dunia lagi. Dengan segala kekotoran maksiat segala macam tadi. Berapa orang datang. Pas wong itu datang, Habib Ali langsung terjengok dari kejauhan. Walaupun kita mata belum jengok, tapi Habib Ali sudah jengok orang datang. Ini Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Habib Ma'alim yang langsung ngomong sama Alwi tadi. Ya Alwi, kau pengawak rokok tak? Jadi ngawak memang. Ngomongnya perokok dulu. Iya Bib, ngapa Bib? Kau hidup ke depan aku nih. Ya Allah Bib, ada Bib, hidup kecepatlah. Sunat ke rokok, cepatlah. Bib, tak kado Bib, aku nak ngokor Bib. Ih, tak cepatlah kata Habib Ali Bahsin. Ngapa? Ketika orang itu datang, Habib Ali nyengok dari jauhan tu. Wong ini bukan wajahnya, bukan wajah manusia. Muka mereka dengan tampakkan oleh hakikat dosa mereka itu dengan bentuk-bentuk binatang loh. Habib Ali tak kuat nyengok itu. Nyuruh Alwi yang sikap ini, Habib Ma'alim ini nyuruh Habib Alwi sikap tadi cepat ngidup ke asap rokok. Ngapa? Dengan adanya asap rokok tadi hilang hijab itu tertutup lagi. Tak terjengok lagi hakikat itu. Ketika mendekat, isap rokok-rokok yang mulai dihidupkan, disembuhnya, Habib Ali sudah nyengok itu normal lagi. Jadi suatu kemuliaan kasyaf, kan itu kehebatan, derajat yang tinggi, bisa nyengok hakikat manusia dengan dosanya. Itu bisa ditutup oleh asap rokok. Ditutup oleh asap rokok. Tapi jangan ini menjadi sebab kita juga yang banyak dosa, tidak mau dekat aulia. Kalau kita memang niat benar-benar taubatan nasuha, datanglah kita seperti orang sakit kepada tabib dokter. Dokter nak ngatai aku jatuh kau ni tak ngurus diri sampai kudis sana sini. Ya julah memang aku tak ngurus diri selama ini. Bau kotor kau ni harus dimacam payah. Yang penting aku minta sembuh je kita sama dokter. Penting aku sembuh, nak kau katoi, nak kau obat dengan cara apa lagi, yang penting sembuh. Dan itu kita lebih lagi kepada para aulia Allah. Itulah kita datang kepada Rasulullah. Kita yakin dengan mereka itu mereka bisa memberikan.